Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku bakalan sharing tips and trick gimana sih caranya biar bisa dapat skor di atas 500. Pantengin terus ya. Kalian mau ikut tes TOEFL, ada dua cara kalian mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkannya itu dengan cara otodidak atau kalian bisa ikut course atau les. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih rekomendasiin untuk belajar otodidak. Kenapa? Karena pertama kita bisa hemat biaya, terus juga kita bisa fleksibel kapan aja kita mau belajar. Kita bisa buat schedule tersendiri. Nah, biayanya nanti itu bisa kita tabung buat ikut tesnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau kamu otodidak, sumber belajar kamu dari mana tuh? Buat aku belajar otodidak itu, sumber buku aku tidak lain dan tidak bukan adalah dari dari buku ini guys, Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Oke, jadi buku ini itu aku beli di tahun 2018. Nah, aku belinya itu via online shop dari Shopee waktu itu. Di situ juga lumayan murah ya guys bukunya, dan buku ini itu udah dilengkapi dengan audionya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau latihan listening. Selain itu guys, di buku ini juga dikupas gimana sih perhitungan skor TOEFL itu sebenarnya. Itu ada di halaman 549. Scoring information. Jadi kalian bisa ngitung nih. Di sini itu misalnya kan ada 3 section. Section pertama itu listening, section kedua itu written and structure, dan section ketiga adalah reading. Misalnya kalian benar di section pertama itu 30 soal saja. Nah, di situ kalian bisa convert, berarti 30 soal itu poinnya itu 51. Berikut juga dengan di section kedua dan section ketiga. Jadi kalian bisa convert untuk berapa jumlah pertanyaan yang korek atau benar itu skornya itu berapa. Kemudian skor tersebut dijumlahkan di section 1, 2, 3 dan dibagi 3, lalu dikalikan 10. Jadi dapatlah skor akhir kalian. Nah, itu udah dijelasin di sini. Terus juga keunggulan selanjutnya di buku ini itu dijelasin juga tips dan trik di masing-masing bagian, baik bagian section 1, 2 atau 3. Misalnya kan di section 1 itu ada part A, B, and C. Di situ dijabarin sedetail-detailnya guys. Jadi kalian jangan takut. Terus juga di sini udah ada keywordsnya. Jadi kalian bisa mengkoreksi sendiri berapa estimasi yang kalian benar dan bisa kalian convert langsung ke skor TOEFL-nya. Nah, udah sampai belum skor TOEFL kalian? Terus di sini juga ada recording scriptnya. Jadi kalau misalnya kalian bingung dia itu ngomong apa sih sebenarnya, nah setelah tes kalian bisa bandingin, oh ternyata dia ngomong ini dari recording tipsnya. Percayalah guys, kalau misalnya kalian rajin buat latihan, lama kelamaan daya sense dari pendengaran kalian itu bakalan meningkat. Aku rekomendasiin buat kalian nih yang mau belajar otodidak, silahkan kalian gunakan sumber belajar ini, right? Terus aku juga bakalan bahas gimana sih mau ikut tes TOEFL ITP ITS, apa yang harus kita siapkan. Waktu itu aku ikut tes di provinsiku Jambi itu di Central Education Center. Nah, itu menyiapkan tes TOEFL ITP berbasis ATS dan harganya waktu itu sekitar 500.000. Oke, sekarang terakhir aku pantau itu ada 550.000 guys. Nah, jadi aku saranin ke kalian, lebih baik kalian prepare dulu jauh-jauh hari baru kalian ikut tesnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau ngebooking itu jauh-jauh hari, itu lebih bagus karena biasanya kuotanya itu mudah penuh guys. Jadi tiap running tesnya itu dibatasi kuota pesertanya. Jadi lebih baik kalian booking jauh-jauh hari kapan kalian mau tes. Misalnya deadline pengumpulan skor TOEFL kalian itu bulan 4. Nah, lebih baik kalian tes itu di bulan 2. Jadi kalian mempersiapkan tesnya kayak gitu. Dan juga di setiap bulannya itu kita cuma dapat jatah 1 kali tes. Jadi misalnya kalian udah tes di bulan 4, kalian nggak boleh lagi tes di bulan 4. Kalian harus tes di bulan selanjutnya, yaitu bulan 5. Terus juga tesnya itu ketat, jadi kalian benar-benar harus siapin mental, siapin pengetahuan kalian sesiap-siapnya, karena di situ selama kita tes ini kan berstandar internasional ya guys. Jadi kita diawasi oleh kamera CCTV untuk memantau perilaku peserta, apakah peserta berbuat jujur atau
melanggar peraturan atau melakukan kecurangan. Nah, kecurangan di sini itu bukan cuma dalam bentuk cheating ya guys. Kecurangan misalnya kalian enggak mematuhi peraturan, itu juga dianggap kecurangan. Di tes TOEFL ITP ITS ini, kita itu sistemnya mengerjakan per section, misalnya section 1 dulu atau section listening. Nah, nanti pengawasnya itu setelah section listening berakhir, dia akan memeriksa lembar jawaban kita masing-masing dan menandai bagian, mencatat bagian kita itu menjawab sampai berapa dan berapa nomor yang kosong. Soalnya nanti pas di section kedua berjalan dan masih ada waktu tersisa, kita nggak boleh lagi balik ke section pertama. Kalau misalnya kita balik dan mengerjakan atau menambahkan jawaban kita, nah itu dianggap suatu bentuk kecurangan dan kita akan didiskualifikasi, skor TOEFL kita nggak bakalan dikeluarin dan kita akan ditahan untuk tidak mengikuti tes di lembaga tersebut untuk beberapa bulan. Begitu, jadi kalian harus siap mental, harus tenang, jangan lupa berdoa dan do the best, be the best, right? Oke, jadi sekian dulu tips TOEFL dari aku. Selamat belajar, semangat mencoba, dan semoga skor TOEFL kalian itu sesuai dengan yang kalian harapkan. Kan Batik, see you on the next video. Semoga bermanfaat ya guys, bye bye.